Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita dengarkan dan belajar firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, mohon tolong hamba-Mu, tolong kami semua juga yang mendengarkan, agar kami dapat diberkati dengan rahasia-rahasia dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai seterusnya, ya, kita baca ayat ini tahap demi tahap. Ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kitab 1 Korintus adalah satu kitab yang ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Korintus, ya. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah melayani menginjil, ya, di kota Korintus tersebut, dan memang banyak yang tidak percaya dan bertobat, tetapi ada sebagian yang percaya dan bertobat dan menjadi jemaat yang ada di Korintus. Sehingga surat ini adalah surat yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 14, Paulus sedang mengajarkan atau lewat surat Paulus sedang memberikan ajaran tentang kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada di kota Korintus. Ada begitu banyak kebutuhan pelayanan di sana, dan salah satunya adalah pasal yang ke-15 ini. Ya, ini berbicara tentang percaya kepada Yesus, adanya kebangkitan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama yang bisa kita pelajari dari kisah ini yaitu, saudara, seberapa lama kita menjadi anak Tuhan, saudara. Mungkin ada banyak orang yang pernah kita injili. Ada begitu banyak teman-teman yang dulunya bersama-sama dengan kita, saudara, ya, kekasih dan lain-lain sebagainya, yang pernah kita injili, yang pernah kita kuatkan, yang pernah kita muridkan. Bagaimana kabar mereka sekarang, saudara? Apa yang menjadi kebutuhan rohani mereka? Apakah kita masih memikirkan mereka? Apakah kita masih juga memperhatikan mereka, saudara? Atau jangan-jangan mereka sudah terhilang? Kita tahu tapi kita biarkan, saudara. Kita belajar dari Paulus, ya. Orang-orang yang pernah dilayani, yang pernah diinjili oleh Paulus, dia mengingatnya, saudara, dan dia mengirimkan surat sesuai dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan saat itu, saudara. Saudara lihat ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, saudara, yang Paulus ingin ingatkan kepada jemaat di Korintus salah satunya adalah tentang Injil itu. Injil itu bisa menyelamatkan, saudara, dengan catatan bahwa ketika Injil itu didengarkan, ketika Injil itu kita dengar, kita percaya, kita harus berdiri teguh di dalamnya. Sehingga Injil itu mampu menyelamatkan kita. Injil ini sedang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, kita akan tahu apa itu Injil yang sesungguhnya. Saya bacakan untuk kita semua, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ayat yang ketiga sampai yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus ingin mengingatkan bahwa Injil yang Paulus beritakan itu adalah dari bahasa asli yang namanya adalah Evangelion, yaitu Injil, yang artinya apa? Di ayat 3 dan ayat 4 ini Paulus jelaskan, Injil itu adalah berita tentang kabar baik, tentang Evangelion, yang isinya adalah Yesus mati karena dosa-dosa kita, ya. Yesus dikuburkan, saudara-saudara, dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu Injil yang hari ini kita percaya itu adalah Injil yang modelnya seperti apa, saudara. Tetapi Injil yang Paulus sedang sampaikan kepada jemaat Korintus adalah Injil yang mengatakan berdasarkan kitab suci. Dua kali ayat ini berkata, ayat 3 ayat 4, berdasarkan kitab suci, Yesus mati untuk dosa kita, dia bangkit, saudara, pada hari yang ketiga. Dia dikuburkan tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Karena apa? Karena dosa manusia. Ini Injil, ini berita Injil, saudara-saudara. Sehingga yang percaya, yang berdiri teguh di dalamnya, mereka akan diselamatkan, saudara. Saya tidak tahu Injil yang seperti apa yang hari ini ada sama kita, yang kita percayai, yang kita pegang teguh.
Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pasal 15 ini, mari sama-sama kita diingatkan kembali. Injil ini adalah Injil tentang Yesus mati untuk dosa kita. Yesus dikuburkan dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga maut dikalahkan saudara-saudara. Saudara, Paulus berkata dari ayat 3 dan ayat 4, ada 2 kali di situ Paulus katakan sesuai dengan kitab suci. Saudara kalau baca dari kitab Kejadian, ya, manusia jatuh dalam dosa dan pelanggaran manusia jatuh dalam dosa akibatnya apa? Mereka harus mati, dapat hukuman kekal. Dan upah dosa kita tahu, upah dosa adalah maut saudara-saudara. Allah terus bekerja untuk menyelamatkan manusia. Dia pakai perantara nabi-nabi dan lain-lain sebagainya. Tidak ada satu cara pun yang bisa membawa manusia kembali kepada Allah. Saudara, apa yang dilakukan Allah? Allah ambil inisiatif sendiri. Untuk apa? Akhirnya Allah, Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya firman itu adalah Allah dan ia menjadi manusia. Ayat 14-nya, Allah sendiri yang turun tangan saudara untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, siapa yang percaya mereka akan menerima hidup yang kekal. Dan Paulus sedang berkata bahwa Injil yang aku beritakan inilah Injil yang sesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Saudara, kitab Yesaya mengatakan di dalam Yesaya pasal 9 saudara, ya, akan lahir penasihat ajaib, raja yang kekal, itu akan lahir. Yesaya pasal 5 katakan dia akan mati untuk Anda, untuk saya saudara. Dan hari ketika Paulus sedang mengatakan ini saudara, itu sudah terjadi saudara. Fakta di masa lalu, ada fakta masa lalu dan ada saksi juga yang tahu kejadian ini saudara. Saudara, kita perhatikan ayat yang selanjutnya saudara. Ayat yang kelima, 6 dan 7, 8. Bukan hanya fakta-fakta Alkitab, tetapi ada saksinya saudara. Lihat ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Saudara, kita tahu cerita ini dalam kitab Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus bertemu dengan Maria, Yesus bertemu dengan ke-12 muridnya dan begitu banyak orang saudara. Ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara, Paulus mengatakan waktu dia menulis ini, kebanyakan dari mereka saksi itu masih hidup. Sehingga kalau Paulus berbohong saudara, apa yang terjadi? Pasti banyaklah orang yang mengkudeta atau akan mencomokkan apa yang sedang Paulus katakan, ya. Tetapi karena mereka semuanya banyak yang masih hidup, sehingga ini adalah benar-benar bukti otentik saudara. Ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara, dan yang terakhir Paulus bilang dia juga menampakkan kepada Paulus. Kita ingat cerita Paulus waktu dia sedang membunuh, waktu dia sedang menganiaya orang-orang percaya saudara, apa yang terjadi? Dia bertemu Tuhan dalam perjalanannya saudara di Damsyik saudara. Dan Paulus mengatakan dia juga mengalami perjumpaan dengan Yesus itu sendiri saudara. Haleluya. Haleluya saudara. Maukah hari ini Anda juga percaya bahwa Yesus, bahwa Kristus itu dia mati untuk dosa Anda, untuk dosa saya, untuk dosa kita semua. Tetapi saudara perhatikan, dia memang dikuburkan, tetapi dia bangkit saudara. Disaksikan, banyak saksi saudara. Dan berita ini saudara disampaikan mulai daripada hari itu sampai hari ini. Itu menjadi berita sukacita, evangelion, kabar baik untuk siapapun yang mau mendengar, mau percaya, dan berdiri teguh di dalam Injil itu. Haleluya. Haleluya saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat ini, di dalam ayat 2 dan ayat yang ke-10, ada 2 kali kata sia-sia. Saya bacakan ayat 2 kembali. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia. Ayat 10 juga demikian saudara, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Kata sia-sia ini diambil dari satu kata Yunani yaitu eke, yang artinya saudara percaya tanpa sebab, tanpa dasar, tanpa tujuan. Karena itu hari ini izinkan saya melalui surat yang Paulus sampaikan kepada jemaat Korintus juga saya sampaikan kepada kita semua, ya. Pastikan bahwa Injil yang kita percaya itu adalah Injil yang punya dasarnya, yang punya tujuannya, ya, yang punya dasarnya yaitu Injil, ya, karena Yesus mati karena dosa-dosa manusia, karena dosa saya, dosa Anda semua. Dan kita percaya itu untuk apa saudara? Kita punya tujuan supaya maut dikalahkan, kita terima hidup yang kekal saudara. Inilah berita Injil saudara. Jangan sampai kita ikut Tuhan, sudah selama ini kita ikut Tuhan tapi kita tidak mengenal, tidak punya dasar, tidak punya tujuan. Sehingga
benar apa yang disampaikan oleh Alkitab, kita sia-sia ikut Tuhan. Poin yang selanjutnya yang kita pelajari, saudara, kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-9 dan ke-10. Bagaimana sikap Paulus ketika mengalami ini? Ayat yang ke-9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Saudara, perhatikan apa yang Paulus rasakan. Dia menganggap dirinya adalah yang paling hina. Karena apa? Masa lalunya, saudara, kelam sekali, penganiaya jemaat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi masa lalu Anda, apa yang menjadi masa lalu kita semua. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan masa lalu Anda, saudara. Kalau kita menganggap bahwa Injil itu adalah kasih karunia, saudara, maka saudara, kalau kita anggap Injil itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara, maka saudara, harusnya kita menganggap itu adalah anugerah yang sangat besar, saudara, anugerah yang sangat besar, ya. Dan saudara, lihat ayat 10, apa yang Paulus katakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kalau Anda menganggap Injil itu adalah anugerah Tuhan karena Anda tidak sanggup membayarnya, saudara, karena Anda anggap ini adalah yang luar biasa, bisa menyelamatkan hidup Anda, maka Paulus katakan apa yang dilakukan, dia bekerja lebih keras dari siapapun. Dia bekerja karena apa, saudara? Dia bekerja lebih keras bukan karena kemampuan, kehebatannya, saudara. Tidak, saudara. Karena anugerah yang bekerja dalam dirinya. Dia menganggap suatu anugerah, maka dia bekerja untuk Tuhan. Lebih besar, lebih dari siapapun, saudara-saudara. Maukah kita juga, saudara, menganggap Injil itu adalah anugerah sehingga kita boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Talentamu yang Tuhan percayakan, kekuatan, apapun yang Tuhan percayakan, bakat dan lain sebagainya. Maukah kita melakukan itu, saudara? Kita kembalikan, kita bekerja untuk Tuhan lebih dari siapapun yang ada, saudara. Ini yang Paulus sampaikan, saudara. Ini yang Paulus rasakan, saudara. Berita Injil itu, saudara. Dan yang terakhir, saudara, ayat yang ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saya simpulkan pada hari ini apa yang Paulus rasakan, saudara. Saudara, bukti ya dari ayat 1 sampai ayat 11 kita sudah baca. Bukti orang yang sudah mendengar Injil, yang percaya kepada Injil dan teguh berdiri pada Injil, mereka akan memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Akan ingat berita firman Tuhan juga untuk orang lain. Mereka akan bekerja untuk juga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Di ayat yang ke-11 dikatakan di situ, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Apa yang dilakukan Paulus? Mereka selain memberitakan firman Tuhan, mereka mengajar, saudara. Saudara, di gereja kita buat satu program nama Growing Class, yaitu pemuritan. Orang yang sudah belajar, yang sudah bertumbuh, mereka juga kita dorong untuk apa? Memuridkan, mengajar orang lain, saudara. Paulus sampaikan, harusnya berita Injil yang kita dengar, ya, yang kita berdiri teguh di dalamnya, saudara, harusnya membuahkan menjadi seorang yang suka memberitakan Injil. Mereka menjadi pengajar-pengajar bagi orang lain. Saya tidak panjangkan firman Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan hari ini, tapi kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sudah berapa lama Anda menjadi anak Tuhan pada hari ini? Saudara, dengarkan firman Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang mendengar, percaya, berdiri teguh di dalamnya, mari tingkatkan kehidupan Anda menjadi seorang pemberita Injil, seorang yang mengajarkan Injil juga kepada orang lain. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan yang besar yang kami boleh terima, Tuhan, lewat Injil, lewat Anjulian. Kabar baik itu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, Engkau mati karena dosa kami, Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan, ketika dikuburkan, Engkau bangkit pada hari yang ketiga, Tuhan. Engkau mengalahkan maut sehingga, Tuhan, siapapun yang percaya kepada kebangkitan-Mu, Tuhan, mereka juga beroleh keselamatan yang daripada-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kiranya kami boleh berpegang teguh pada Injil itu, Tuhan. Jadikan kami juga pemberita-pemberita Injil, Tuhan. Mampukan kami juga untuk menjadi pengajar-pengajar Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.